Selamat datang kembali. Hari ini kita siap-siap bedah tuntas semua materi yang sudah Anda kirimkan soal praktek terbaik minimalisme. Misi kita jelas ya, kita nggak akan ngomongin soal stereotip ruangan serba putih yang kosong melompong. Sebaliknya, kita akan saring ide-ide paling praktis dan esensial dari semua sumber ini. Tujuannya, supaya kita bisa melihat minimalisme sebagai alat bantu untuk hidup lebih terarah, bukan sebagai setumpuk aturan yang kaku. Tepat sekali. Dan yang paling mendasar dari semua sumber ini sebetulnya cuma satu ide inti. Minimalisme itu mulainya dari kenapa, bukan dari apa. Ini soal geser cara pandang. Bukan lagi cuma mikirin barang apa yang harus dibuang, tapi lebih ke gimana caranya saya bisa secara sadar menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Entah itu ruang untuk waktu, ketenangan, atau mungkin kebebasan. Oke, kedengarannya bagus secara konsep. Tapi pertanyaan pertamanya pasti ini sih, gimana cara mulainya tanpa merasa kewalahan lihat tumpukan barang di rumah? Baiklah, mari kita bongkar dari fondasinya dulu. Semua sumber yang Anda berikan itu sepakat soal satu hal. Kita harus mulai dengan menentukan alasan atau mengapanya kita. Ini jangkar kita. Apakah tujuannya supaya bisa lebih fokus kerja? Atau mengurangi stres sehari-hari? Atau mungkin supaya bisa punya kebebasan finansial lebih cepat? Tanpa mengapa yang jelas, bersih-bersih rumah itu cuma akan jadi proyek capek yang nggak ada ujungnya. Persis. Dan mengapa ini bukan sekedar motivasi, tapi jadi filter praktis untuk setiap keputusan. Gini deh, coba bayangkan Anda itu seorang kurator museum untuk hidup Anda sendiri. Pertanyaannya bukan apakah barang ini bagus, tapi apakah barang ini cocok untuk pameran hidup yang ingin saya bangun. Ini soal intensionalitas. Oh, oke. Seorang koki profesional mungkin punya 20 pisau. Dan itu sangat minimalis kalau setiap pisau punya fungsi spesifik yang mendukung passionnya. Sebaliknya, orang yang nggak pernah masak, tapi punya 5 pisau mahal hanya untuk pajangan, nah, itu yang namanya clutter. Saya suka analogi kurator itu. Ini membawa kita ke konsep lain dari sumber Anda yang jujur saja paling menantang. Merangkul rasa cukup. Ah, iya. Di tengah dunia yang terus-menerus bilang, beli lagi, upgrade sekarang, jangan sampai ketinggalan. Konsep ini terasa radikal kan? Ini soal mengenali kapan kita sudah punya cukup pakaian, cukup buku, dan benar-benar merasa puas dengan itu. Ini memang pertarungan melawan arus. Karena budaya konsumerisme modern itu dirancang untuk membuat kita terus-menerus merasa kurang. Salah satu sumber Anda memberikan trik psikologis yang menarik nih, untuk melatih otot rasa cukup ini, yaitu praktik syukur yang aktif. Praktek syukur! Bukan cuma bersyukur dalam hati, tapi coba deh setiap malam tulis 3 hal spesifik yang sudah Anda miliki dan hargai hari itu. Bukan hal-hal besar kok. Bisa saja kopi pagi ini rasanya pas banget, atau kursi kerja saya ternyata nyaman juga. Latihan kecil ini secara perlahan menggeser fokus otak kita dari mengejar apa yang tidak kita miliki menjadi menghargai kelimpahan yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Oke, jadi setelah mental kita siap dengan mengapa dan rasa cukup, baru kita hadapi medan pertempuran utamanya, barang-barang fisik. Nah, dari semua strategi yang ada, sumber-sumber Anda menyoroti satu prinsip awal yang krusial, yaitu kesadaran sebelum pembersihan. Jangan langsung ambil kantong sampah dan membabi buta. Betul sekali. Ini kesalahan pemula yang paling umum. Semangat decluttering membara, semua barang dibuang. Lalu 2 minggu kemudian sadar, loh, saringan teh saya kemana? Kok celana kerja saya tinggal 1? Sumber-sumber ini menyarankan untuk jadi detektif di hidup Anda sendiri selama seminggu. Perhatikan baju mana yang selalu jadi andalan, alat dapur apa yang paling sering Anda pakai. Data ini jauh lebih berharga daripada keputusan impulsif. Nah, setelah kita punya data dari observasi itu, ada strategi kedua yang sangat jitu. Bersihkan berdasarkan kategori, bukan lokasi. Jadi, lupakan dulu niat hari ini mau beresin kamar tidur. Ganti dengan hari ini mau bereskan semua buku di rumah. Kumpulkan semua buku dari rak, dari meja, dari bawah tempat tidur ke satu titik. Atau semua kabel elektronik. Oh iya, dan saat Anda melihat gunung kabel yang Anda kumpulkan, yang setengahnya mungkin untuk ponsel Nokia dari tahun 2005, dampak psikologisnya itu sangat nyata. Anda akan sadar betapa banyak duplikasi dan barang usang yang Anda simpan. Melihat 50 kaos ditumpuk di lantai, itu memberikan pesan yang sama sekali berbeda dibandingkan melihatnya rapi terlipat di beberapa laci berbeda.
Visualisasi volume ini adalah pemicu yang sangat kuat. Oke, kita sudah berhadapan dengan tumbukan itu. Sekarang waktunya eksekusi. Ada satu filter yang sangat populer dari sumber Anda. Namanya aturan 90-90. Aturan mainnya sederhana. Pegang satu barang, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah pakai barang ini dalam 90 hari terakhir? Dan apakah saya realistis akan memakainya dalam 90 hari ke depan? Kunci dari aturan ini adalah kata realistis. Kita semua punya fantasi akan memakai gaun pesta itu atau akan mulai lagi hobi melukis. Tapi 90-90 memaksa kita untuk jujur dengan realita hidup kita saat ini. Bukan versi fantasi diri kita. Tentu ada pengecualian untuk barang musiman kayak jaket musim dingin. Tapi untuk 90% barang kita, filter ini sangat ampuh. Aturan 90-90 itu terdengar sangat logis dan tanpa emosi. Tapi, gimana dengan barang-barang yang punya nilai sentimental? Misalnya sweater pemberian nenek yang nggak pernah kita pakai tapi nggak tega juga buat dibuang. Apakah sumber-sumber ini membahas dilema emosional itu? Tentu saja, itu adalah rintangan terbesar bagi banyak orang. Para penulis di materi Anda tidak menyarankan kita jadi robot tanpa perasaan kok. Mereka menawarkan beberapa jalan tengah yang cerdas. Pertama, ambil foto barang tersebut. Seringkali yang ingin kita simpan adalah kenangannya, bukan wujud fisiknya kan? Oh iya juga ya. Dengan foto, kenangan itu aman di folder digital dan barangnya bisa kita lepaskan. Pilihan kedua, buat satu kotak kenangan dengan ukuran terbatas. Hanya barang-barang sentimental paling berharga yang boleh masuk ke sana. Poin utamanya bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk memastikan masa lalu tidak memenuhi ruang untuk masa kini dan masa depan Anda. Itu solusi yang sangat manusiawi. Nah, setelah proses pembersihan besar selesai, tantangan berikutnya adalah menjaga kondisi ini. Disinilah aturan satu masuk, satu keluar berperan. Konsepnya, setiap kali ada barang baru masuk ke rumah, sepatu baru, buku baru, satu barang sejenis yang lama harus keluar. Betul. Aturan ini mengubah dinamika kita dari konsumen pasif menjadi kurator aktif. Anda tidak lagi menganggap rumah sebagai gudang penyimpanan, tapi sebagai galeri yang dikurasi dengan cermat. Ini melatih otot kesadaran konsumsi setiap saat. Sebelum membeli kemeja baru, Anda terpaksa berpikir, kemeja mana di lemari yang akan saya korbankan untuk ini? Kadang, jawaban dari pertanyaan itu sudah cukup untuk membuat Anda mengurungkan niat membeli. Dan untuk Anda yang suka tantangan ekstrim, sumber-sumber ini punya beberapa teknik tingkat lanjut. Yang pertama namanya packing party. Bayangkan Anda mau pindah rumah. Kemas semua barang Anda ke dalam kardus seolah-olah Anda benar-benar akan pindah. Oke. Selama 1 bulan ke depan, hanya keluarkan barang yang Anda butuhkan saat Anda membutuhkannya. Yang mengejutkan dari eksperimen ini bukanlah betapa sulitnya hidup dengan barang yang sedikit, tapi betapa membebaskannya. Setelah sebulan, Anda akan melihat tumpukan kardus yang bahkan belum pernah Anda sentuh. Itulah bukti nyata barang-barang yang Anda pikir Anda butuhkan, tapi kenyataannya tidak. Ini cara paling brutal tapi paling jujur. Brutal tapi jujur, saya suka itu. Tantangan radikal lainnya adalah Project 333. Idenya adalah menantang diri sendiri untuk hidup hanya dengan 33 item fashion, termasuk pakaian, sepatu, aksesoris, selama 3 bulan. Sisanya disimpan, jangan dibuang dulu. Apa yang membuat metode ini begitu transformatif? Karena ini membuktikan satu prinsip psikologis yang kuat. Batasan justru memicu kreativitas. Saat pilihan Anda terbatas, Anda dipaksa untuk jadi lebih kreatif. Tiba-tiba Anda sadar tidak butuh 10 baju berbeda, tapi 10 kombinasi berbeda dari beberapa potong pakaian yang benar-benar Anda sukai. Manfaat terbesarnya, Anda menghemat begitu banyak energi mental setiap pagi. Tidak ada lagi drama mau pakai baju apa hari ini. Energi itu bisa dialihkan ke hal-hal yang jauh lebih penting. Benar juga. Bicara soal energi mental, sepertinya semua sumber ini sepakat bahwa clutter yang paling menguras energi kita di zaman sekarang bukanlah tumpukan baju, tapi clutter yang tidak terlihat. Maksud saya clutter digital di ponsel dan laptop kita. Rasanya tuh jauh lebih bikin stres. Oh, sudah pasti. Notifikasi yang tidak ada habisnya, desktop yang penuh ikon, dan ribuan email yang belum dibaca, itu adalah beban kognitif yang konstan. Salah satu praktik minimalisme digital yang paling sering disebut adalah filosofi inbox zero. Tapi ini bukan cuma soal email.
Anggap ini sebagai filosofi untuk semua kotak masuk digital Anda. Desktop komputer, galeri foto, bahkan daftar teman di media sosial. Secara berkala, bersihkan dan kurasi. Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Dan yang paling penting, berhenti berlangganan dari setiap buletin atau milis yang tidak memberi nilai tambah. Oke, inbox zero masuk akal. Tapi ada satu saran lagi yang lebih ekstrim. Puasa notifikasi. Matikan semua notifikasi non-manusia. Jujur saja ini kedengarannya seperti memutus hubungan dengan dunia. Apakah sumber-sumber ini memberikan tips agar kita tidak merasa cemas atau ketinggalan zaman saat melakukannya? Pertanyaan bagus. Dan ini persis ketakutan yang dialami semua orang. Justru disitulah intinya. Mengubah fear of missing out atau FOMO menjadi joy of missing out, JOMO. Anda tidak perlu langsung ekstrim kok. Salah satu sumber menyarankan untuk memulainya secara bertahap. Coba matikan notifikasi media sosial selama 1 jam dulu saat bekerja. Lalu tingkatkan jadi setengah hari. Anda akan segera sadar bahwa dunia tetap berputar. Dan yang terpenting, Anda bisa mengonsumsi informasi sesuai jadwal Anda, bukan jadwal yang dipaksakan oleh aplikasi. Anda merebut kembali kendali atas perhatian Anda. Merebut kembali kendali. Rasanya tema ini juga berlaku untuk area selanjutnya yang dibahas ya, jadwal dan komitmen kita. Jadi, ini seperti Marie Kondoin kalender kita begitu? Bisa dibilang begitu. Pola pikirnya sama persis. Sumber-sumber ini menyarankan kita melakukan audit waktu, sama seperti kita mengaudit barang. Buka kalender Anda, lihat sebulan ke belakang. Aktivitas mana yang memberi Anda energi dan mana yang mengurasnya. Belajar mengatakan tidak dengan sopan pada hal-hal yang tidak sejalan dengan mengapa utama Anda adalah keterampilan minimalis yang paling esensial. Dan ini bukan berarti jadi antisosial, tapi jadi lebih selektif agar Anda bisa memberikan 100% energi pada komitmen yang benar-benar penting. Bahkan, salah satu sumber menyarankan untuk sengaja menjadwalkan ruang kosong atau white space di kalender. Waktu tanpa agenda sama sekali. Awalnya terasa aneh, kayak buang-buang waktu. Tapi ternyata justru di saat-saat itulah ide-ide terbaik muncul. Tepat. Dan tentu saja, benang merah intensionalitas ini juga sampai ke area keuangan. Minimalisme finansial bukan berarti jadi pelit atau hidup super hemat ya. Ini tentang menyelaraskan setiap rupiah yang Anda keluarkan dengan nilai-nilai hidup Anda. Langkah pertamanya sederhana. Lacak pengeluaran Anda selama sebulan tanpa menghakimi. Lihat kemana sebenarnya uang Anda pergi. Anda mungkin kaget melihat berapa banyak uang yang habis untuk langganan yang terlupakan atau kopi impulsif. Oke, jadi setelah kita tahu kemana uang kita pergi, langkah selanjutnya apa? Terapkan jeda. Sebelum melakukan pembelian non-esensial di atas nominal tertentu, misalnya Rp500.000, terapkan aturan menunggu 30 hari. Jika setelah 30 hari Anda masih menginginkannya dan punya alasan kuat, barulah beli. Seringkali, setelah beberapa hari, keinginan itu sudah lenyap. Uang yang berhasil dihemat ini kemudian bisa dialihkan dari membeli barang menjadi membeli pengalaman atau bahkan membeli kebebasan. Oke, jadi setelah membahas semua ini, filosofi, barang fisik, digital, waktu, keuangan, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Poin krusial yang digarisbawahi oleh semua sumber adalah ini bukan kompetisi. Tidak ada piala untuk orang dengan barang paling sedikit. Tepat sekali. Ini adalah spektrum, bukan saklar on-off. Materi Anda bahkan mengidentifikasi beberapa gaya atau rasa minimalisme, supaya Anda bisa melihat mana yang paling cocok sebagai titik awal. Pertama, ada esensialisme. Ini lebih fokus pada produktivitas. Mengidentifikasi sedikit hal yang memberi dampak 80% dan tanpa ampun memangkas sisanya. Cocok untuk profesional yang sibuk ya? Betul. Lalu ada minimalisme berkelanjutan. Fokusnya pada pengurangan limbah dan jejak karbon. Setiap keputusan membeli didasari pertanyaan, apa dampaknya bagi planet ini? Ada juga minimalisme estetis. Nah, ini yang sering kita lihat di Instagram. Menekankan keteraturan visual, garis bersih, cocok bagi mereka yang menemukan ketenangan dari lingkungan yang terorganisir. Dan tentu saja, minimalisme digital. Tujuannya mengurangi waktu layar, kecemasan teknologi, dan merebut kembali fokus. Poin terpentingnya adalah versi minimalisme Anda mungkin saja syamil perpustakaan yang penuh buku karena Anda seorang penulis. Atau dapur yang penuh alat canggih karena memasak adalah passion Anda. Itu tidak salah sama sekali.
Selama setiap barang itu dipilih dengan sengaja, dipakai, dan benar-benar menambah nilai dalam hidup Anda, itulah esensi minimalisme yang sesungguhnya. Ini tentang kurasi, bukan tentang kekurangan. Tujuannya bukan untuk hidup dengan lebih sedikit, tapi untuk hidup dengan lebih banyak. Lebih banyak waktu, lebih banyak makna, dan lebih banyak kebebasan untuk mengejar apa yang benar-benar penting bagi Anda. Tepat sekali. Jadi untuk merangkum penelusuran kita hari ini, mulailah dari dalam dengan mengapa Anda yang kokoh, lalu hadapi dunia luar dengan filter praktis seperti aturan 90-90 untuk barang-barang Anda, perluas pola pikir yang sama ke area digital, jadwal, dan keuangan. Dan yang terpenting ingatlah bahwa ini adalah perjalanan pribadi yang bisa disesuaikan, bukan tujuan akhir yang kaku. Betul. Benang merah yang menyatukan semua sumber ini adalah satu kata, kebebasan. Kebebasan dari kewajiban merawat barang yang tidak kita cintai, kebebasan dari gangguan digital yang tiada henti, kebebasan dari jadwal yang penuh sesak dengan hal-hal yang tidak penting. Pada akhirnya tujuan dari semua upaya merapikan ini adalah untuk menciptakan ruang-ruang agar versi terbaik dari diri Anda bisa tumbuh. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Kita sudah membahas cara merapikan barang, jadwal, dan kebisingan digital. Pertanyaan terakhirnya adalah, keyakinan atau asumsi apa tentang diri Anda atau tentang hidup yang sedang Anda pegang erat yang jika dirapikan atau dilepaskan dapat menciptakan ruang mental paling besar dalam hidup Anda?